mendengarkan hanya dari dakwaan dan eksepsi, ya kan? Mungkin hakim mengambil langkah ini untuk menolak eksepsinya Nikita Mirzani. Ini hakim ingin membuktikan bahwa benar nggak isi dari eksepsi dari Nikita Mirzani ataupun isi dari dakwaannya Reza Gladys, ya JPU ya Bang ya. Apakah benar kayak gitu Bang? Kalau pendapat saya sih seperti itu Bang. Gimana Bang? Iya betul, karena eksepsi itu lebih menyangkut pokok perkara, makanya itu harus dibuktikan. Jadi sidang itu harus dilanjut ke proses berikutnya gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Nanti ya mudah-mudahan aja dengan saksi dan bukti-bukti yang hadir itu akan istilahnya membuka tabir yang sebenarnya seperti apa. Karena memang kita di luaran sini tidak tahu persis gitu loh bukti-bukti yang sebenarnya itu apa gitu loh, ya enggak, yang kita tahu kan hanya seliweran dari media, pasalnya segala macam gitu loh, itu aja yang masih kita reka gitu. Karena terkait yang tadi saya sebutkan, siapa tahu nih Nikita Mirzani sudah mempersiapkan nih, ya enggak, surat dari BP POM apa rekomendasi dari mana terkait produk itu gitu loh, karena itu juga kunci juga gitu loh, seperti itu. Betul, setuju Bang, setuju. Jadi transparan ya Bang bagi masyarakat kita awam yang tidak tahu sebenarnya untuk masalah tersebut ada apa sih di dalam ini gitu kan. Kita sebagai masyarakat masih bertanya-tanya, ini ditolak ya kan Bang. Jadi mungkin dengan ada jalannya persidangan ini yang terbuka, jadi buat kesempatan kita untuk mengetahui nih sebenarnya apa yang ada di dalam itu. Terima kasih ya Bang. Ya, terima kasih Mas Amin. Cendol mau nanya nih. Haurin silakan bertanya. Ini terkait produk yang berjarum ya, yang mana kita ketahui bukan produk-produk dari DRG yang lain. Yang dibahas dalam pokok permasalahan ini adalah produk yang berjarum. Dan itu juga udah banyak seliweran kesana kemari soal produk yang berjarum. Konsekuensinya nih pada korban atau pelapor ya, kalau nanti di persidangan barang bukti itu diangkat dan dibuka, kalau memang tidak sesuai regulasi dari BPOM dan memang terbukti menyalahi aturan, konsekuensi yang terjadi pada pelapor ini apa? Mohon dijawab biar teman-teman yang lain juga nggak bertanya-tanya, karena selama ini di penyidik juga yang diungkap sama NM itu produk yang berjarum, bukan produk yang lain. Halo, ini yang saya kurang clear ini, maksudnya melaporkan itu siapa gitu loh. Ini kan pertanyaan terkait dampak yang bagi yang melaporkan itu apa gitu. Memang ada yang melaporkan? Sorry. Oke, saya Terus di sini juga saja pertanyaannya. Jadi gini Bang, di dalam dakwaan itu jaksa menyebutkan ada sebuah brand, di mana brand tersebut adalah produk yang memiliki jarum kecil-kecil Bang. Jadi pada tahun 2024 produk tersebut sebenarnya sudah ditarik izin edarnya yang serupa ya, yang produk yang serupa yang menggunakan jarum-jarum kecil. Nah, menurut si Haurin ini kira-kira seandainya itu memang produk terbukti ilegal gitu Bang, namun sayangnya ternyata menurut berita yang beredar produk tersebut tidak digali lebih luas oleh penyidik gitu Bang, karena penyidik terlalu fokus dengan dugaan pemerasan. Nah kira-kira bisa nggak menurut si Haurin ini skincare tersebut dikasuskan gitu Bang, bahasa sederhananya? Ya jelas kalau penyidik akan menindaklanjuti dan akan menyidik terkait apa yang dilaporkan ya. Itulah yang sejak awal saya pernah katakan, kalau memang ada kaitannya dengan produk yang dianggap ilegal atau dianggap penyalahi atau tidak aman, itu laporkan gitu loh. Itu pernah nggak ada laporan, tapi tidak hanya sekedar melaporkan secara verbal, tapi itu jelas harus ada semacam surat rekomendasi yang menyatakan bahwa produk itu ilegal atau produk itu berbahaya, seperti itu gitu loh. Jadi kalau itu tidak pernah dilaporkan dan hanya menjadi menjadi bantahan, menjadi alasan, menjadi pembuktian yang sifatnya hanya
untuk mengkanter apa yang dituduhkan Nikita Mirzani itu agak sulit gitu loh. Penyidik itu ya memang menangani sesuatu itu ya sesuai laporan. Kalau laporannya terkait apa namanya ancaman dan pemerasan dan ancaman ya itu saja gitu loh. Makanya itu kita harapkan sejak awal itu harus dibuktikan dan ada laporan, karena itu buat bargaining Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini kan juga korban yang dirugikan setelah memberi produk itu gitu loh. Kok ada produk semacam ini yang dianggap apa namanya berbahaya dan mungkin ilegal. Nah, itu harusnya dilaporkan gitu loh sejak awal seperti itu gitu. Makasih. Oke, mungkin Koko atau Fensami atau Kalingga, Bang Dongan, apa Bang Ede mau menambahkan, silakan. Enggak, terkait itu jarum suntik itu kemarin dimasukin BB enggak itu? Masuk, Nah, masuk Kak. Ada masuk oh, benar? masuk. Masuk. Ada. Benar, Ada. Pen? Ada. Aku lihat kok ada. Mamang Sultan nih. Itu kan yang ditolak sama hakim. Tapi dimasukin ke BB itu. Masuk. Kan waktu pertama kali sidang pertama itu barang bukti itu semua ada di mejanya Bang Fahmi. Tapi ditolak saat pertama itu ditolak sama JPU. Bahwa ini sama hakim juga karena belum saatnya katanya. Belum saatnya. Jadi waktu pembacaan dakwaan, AMI sudah membawa bukti-bukti barang bukti skincare yang berbahaya itu ada banyak. Produknya ada banyak. Jadi ditolak waktu itu karena belum waktunya untuk menunjukkan barang bukti katanya. Gitu Ya, Kak. berarti kalau barang bukti di tangan Jaringan aku PH parah banget di sini. kalau ada di tangan pihak terdakwa berarti tidak dimasukkan sebagai barbuk di kejaksaan dong, kayak gitu ya Bang Jai atau Bang RD. Tolong dibantu jawab, Bang. Bang Erdilau, Saud. Bang Jainuddin aja yang ini, karena Bang Jainuddin kan ada kepentingan sebentar kan, nggak bisa Iya. roll up. Nah, Iya, gimana tuh Bang Jai? Jadi Gimana ketika diulang, Bang? skincare yang diduga bermasalah, yang dipermasalahkan dalam kasus ini, tetapi dipegang oleh pihak NM, apakah ini jaksa tidak mempunyai barang bukti yang serupa atau memang pihak NM berinisiatif sendiri untuk menyediakan secara independen gitu, Bang? Kalau barang bukti itu ya apa yang kalau kejaksaan itu barang bukti itu apa yang didapat dari si penyidik gitu loh. Kalau memang pihak Nikita Mirzani apa namanya memiliki bukti-bukti lain itu nanti bisa dihadirkan ke persidangan gitu loh. Seperti halnya tadi terkait produk-produk yang dianggap membahayakan, ilegal gitu loh. Itu nanti juga akan bisa dibuktikan pada saat nanti pembuktian gitu loh. Kalau kemarin sempat ditolak itu memang sesinya bukan di sana gitu loh. Seperti itu gitu loh. Nanti ada sesi pada saatnya pembuktian gitu terkait pembuktian dokumen, pembuktian saksi dan bukti-bukti lainnya gitu loh. Nah, kita harapkan dari bukti-bukti itulah nanti yang membuat kejutan di sana seperti itu gitu. Kita juga sejauh ini kan nggak tahu gitu seperti apa kan, apakah ada bukti-bukti lainnya gitu. Jadi ya kita tunggu aja gitu. Mungkin Bang Fahmi akan membuat kejutan pada saat nanti pembuktian gitu loh. Ya kita harapkan seperti itulah ya. Oke, berarti kita kembali ke skincare, Bang. Sekarang kita persempit nih apa diskusinya, nah Bang. Skincare ini kan Bang notabene-nya adalah produk komersil, Bang. Produk komersial artinya memiliki nilai ekonomis yang pada dasarnya tidak berhubungan dengan tindakan medis gitu, Bang. Karena dibelinya melalui e-commerce gitu, Bang. Ya, jadi sudah dipastikan bahwa saat pembelian itu tidak dalam si RG ini bukan dalam kondisinya menjalankan fungsinya sebagai dokter, Bang. Nah, apakah kira-kira unsur di dalam pasal 369 tentang ancaman pencemaran nama baik terhadap kredibilitas seorang dokter, Bang, bisa dikaitkan dengan skincare yang notabene-nya bukan berhubungan dengan tindakan medis, Bang? Jadi kan ancaman kredibilitas sebagai dokter itu dalam konteks pembahasan tentang skincare yang tadi kita bahas, Bang. Begini ya, terkait produknya RJ itu kan legal tidaknya
apa namanya, bahaya tidaknya kan, yang pastikan RJ juga punya alasan itu ya, mungkin izinnya segala macam kan. Nah, terkait pasal 369 itu, pencemaran itu kan, sebenarnya kan saya lihat ada yang ditakuti gitu oleh RJ ini gitu loh, begitu produk itu ada di tangan Nikita Mirzani seperti itu gitu. Jadi seperti yang disebutkan di awal tadi gitulah, ada bahasa ini bisa kredibilitas lu bisa hancur gitu loh. Itu kan hanya memberitahukan, bukan ancaman gitu loh. Kalau emang itu dianggap sebuah ancaman, nah pihak Nikita Mirzani ya harus membuktikan itu gitu loh, dan juga membuktikan bahwa benar apa namanya, produk itu berbahaya. Maka nanti pada saat pembuktian itu jelas akan mementahkan dalil-dalil yang apa namanya, yang dijelaskan oleh pihak jaksa penuntut umum, seperti itu Bang. Oke. Iya Bang, aku mau nanya nih Bang Sultan, apa sanksi hukumnya Bang kepada produk tersebut apabila memang benar bersalah Bang, gitu ya Bang ya? Benar bersalah produknya Bang ya? Apa sanksinya Bang kepada perusahaannya maupun pihak RG Bang? Sebenarnya ya, kita lihat dulu produknya itu ada BP POM-nya tidak gitu loh. Kalau ada BP POM-nya, ini BP dan ternyata produk itu berbahaya, artinya BP POM lah yang sebenarnya turut serta bertanggung jawab akan masalah ini gitu loh. Makanya saya sering berkuar-kuar, ini BP POM kemana gitu loh. Ada produk berbahaya kok nyantai-nyantai saja. Artinya dari sisi pengawasan ini sangat lemah gitu loh. Kalau memang produk itu benar berbahaya dan beredar dan ada logo BP POM-nya. Tapi kalau itu tidak ada, itu sangat-sangat fatal itu gitu loh bagi si pemilik produk itu, si penjual itu gitu loh. Artinya produk itu selain berbahaya juga memang tidak berizin gitu loh. Seperti itu Bang. Tapi BPOM udah menyatakan kalau produk yang berjarum itu memang tidak dibolehkan. Ya, kalau memang BP POM menyatakan itu, BP POM bisa nanti dipanggil, dihadirkan di pengadilan itu ya. Seperti itu. Nanti bisa dihadirkan gitu loh. Cuma sayangnya ini sejak awal saya bilang ini terkait masalah ini tidak ada yang mau melaporkan gitu loh. Terkait produk ini. Harusnya itu dilaporkan gitu loh, buat bargaining terkait apa namanya, Nikita Mirzani ini. Seperti itu. Bang, boleh tanya satu? Jadi gini Bang, masih ada keraguan sih dari saya. Keraguannya gini Bang, kenapa waktu di awal penangkapan Ami ya, penangkapan Nikita Mirzani ini, penyidik ini tidak memeriksa. Sebenarnya kan kasus ini kan terfokus ke skincare ya Bang ya. Awalnya dari skincare ya Bang. Masalah yang jarum itu yang dimiliki oleh Nikita Mirzani. Kenapa penyidik tidak memeriksa itu ya Bang? Kenapa penyidik berfokus ke kasus kriminalnya seperti pemerasan ataupun TPPU yang mereka lihat gitu loh. Kenapa nggak lihat seperti yang Ami bilang kemarin kan? Kenapa JPU tidak melihat dari laporan saya? Ini kita sampai bilang seperti itu. Mereka ini pihak dari penyidik ataupun JPU ini melihat dari sisi kriminalnya aja gitu loh. Dari sisi si RG-nya aja gitu. Jadi kenapa dari laporan misalkan kayak Nikita mempunyai barang, harusnya kan misalkan itu dijadikan jadi barang bukti waktu di awal untuk di penyidik. Mungkin masih bisa dipikirkan ataupun penyidik masih punya kesimpulan ataupun punya pemikiran bahwa ini awalnya memang dari skincare. Awalnya kan memang semua timbul masalah ini kan dari skincare ya Bang. Kenapa tuh Bang? Penyidik seperti itu Bang? Jadi saya perlu jelaskan ya terkait masalah ini agar semuanya bisa dipahami ya. Jadi pada prinsipnya penyidik itu akan melakukan tindakan atau langkah-langkah penyelidikan berkaitan dengan laporan yang ada. Laporan yang ada di kepolisian itu terkait pemerasan. Seperti itu gitu loh, bukan terkait skincare.
Makanya sejak awal seharusnya skincare itu ada yang melaporkan. Yang melaporkan itu yang merasa dirugikan, ya Nikita Mirjani. Gitu loh. Jadi nggak bisa gitu loh dicampur adukan. Contoh kasus misalnya siapa gitu loh. Misalnya nih Mbak Lingga ya dipukul suaminya. Terus menuntut cerai. Apa pidananya tidak perlu diproses? Tidak. Pidana yang berjalan itu boleh saja nanti porsinya nanti dalam pembuktian di pengadilan nanti paling tidak akan masuk istilahnya kalau memang fakta itu benar akan menjadi pertimbangan majelis hakim seperti itu, tapi tidak dalam proses penyelidikan di kepolisian seperti itu mungkin. Ya, berarti kesimpulannya itu adalah dua konteks yang berbeda gitu ya Bang ya. Betul, betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Coba yang di bawah ada yang mau titip pertanyaan nggak? Oke, Iya. Kak Haurin mungkin mau Ya, bertanya lagi maksudnya. apa Bang Dongan, apa Bang RT, silakan. Jadi Aman. gini Bang Sultan, seharusnya kan dari tim penyidik Bang, tim penyidik ya, tim penyidik atau dari pihak kepolisian Bang, itu kan harus memakai scientific crime Bang, investigasi Bang ya. Dari asal mula kejadian ini kan daripada produk Bang. Nah disinilah perlunya dibuat gelar perkara Bang seharusnya. Asal mula daripada permasalahan ini ya tim penyelidik lah Bang di sini yang harus bekerja keras kan gitu. Jadi perlu saya jelaskan lagi Bang ya bahwa ini dua proses hukum yang berbeda. Nah, kalau itu sejak awal dilaporkan itu akan menjadi bergening. Terkait laporan yang ditindaklanjuti oleh penyidik itu terkait pemerasan dan ancaman. Buktinya apa? Adanya perpindahan dana dari Reza Gladys ke Nikita Mirjani gitu loh. Nanti tinggal dibuktikan apakah benar itu bentuk pemerasan atau jebakan. Lebih mengarah ke sana gitu loh. Tapi terkait skincare gitu loh, harusnya dilaporkan tersendiri agar itu ditindaklanjuti menjadi bergening untuk meringankan istilahnya Nikita Mirjani. Proses proses pencemaran nama baik ini bukan pencemaran nama baik pemerasan ini buktinya ya ada uang itu gitu loh. Sekarang tinggal Nikita Mirjani dan kuasa hukumnya membuktikan bahwa tidak ada pemerasan itu gitu loh. Tidak ada pemerasan tapi penjebakan gitu loh. Seperti itu. Nah ini sayangnya nggak dilaporkan gitu loh. Kalau bisa dilaporkan segera ini gitu loh. Kalau memang buktinya ada, uji klinisnya ada terkait jarum-jarum itu bahwa produk yang dikeluarkan oleh pelapor ini adalah berbahaya dan ilegal. Itu laporannya tersendiri. Nanti dibahasnya tersendiri. Karena itu melibatkan juga terkait undang-undang kesehatan dan segala macam. Ini masuknya adalah pidana khusus gitu loh. Seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda Bang gitu. Jadi kalau itu tidak ditindaklanjuti ya itu menurut saya tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya Nikita Mirjani mau membuktikan itu di pengadilan, itu haknya Nikita Mirjani gitu. Kita harapkan gitu itu menjadi pertimbangan hakim hanya di situ aja gitu loh. Tapi kalau untuk ditindaklanjuti, wah benar ini begini itu nggak bisa karena jelas pemerasan dan ancaman itu buktinya hanya adanya chat, adanya rekaman, adanya perpindahan dana itu aja gitu loh. Seperti itu. Jadi tinggal ini yang harus dibuktikan oleh Nikita Mirjani bahwa itu tidak benar. Nanti alurnya di pengadilan itu dijelaskan ini berawal dari sini gitu loh. Seperti itu. Saya yakin pada saat di kepolisian pada saat BAP juga ini masalah produk ini udah dijelaskan gitu loh. Cuma nggak ditanggapi karena memang ini nggak jadi prioritas. Prioritas ini lo ada ancaman. Ini duit lu udah di sana. Bahkan ada TPPU, lu pakai gini, pakai gitu. Ya itu, sekitar situ yang dia sidik gitu loh. Seperti itu. Makanya begitu ancaman dan kekerasan itu 368 tidak masuk, bergeserlah ke 369. Saya bilang itu sebuah peluang gitu loh. Artinya Nikita Mirjani sudah diuntungkan gitu loh. Dengan pasal dari 368 ke 369. Artinya 368 ini tidak terbukti.
Karena tidak ada ancaman secara fisik yang serius gitu loh. Seperti itu. Makanya beralih ke 369 yang ancamannya sekitar 4 tahun gitu loh. Kalau 368 kan 9 tahun nih. Seperti itu gitu loh. Jadi ini dua kasus pidana yang berbeda yang harusnya masing-masing membuat laporan seperti itu, bukan dengan mengajukan gugatan yang one prestasi. Itu gitu loh. Iya Bang, setuju. Tapi Bang, maaf nih Bang, kalau misalkan dari awal pihak yang melapor ya Bang, pasti kan di penyidik itu ditanya dong Bang. Misalkan gini, Anda melaporkan seorang Nikita Mirzani bahwa melakukan seperti ini, itu karena kenapa? Pasti ada alasannya, mungkin penyidik harusnya bertanya seperti itu dong Bang. Misalkan yang dirugikan ini masalah soal skincare ya Bang. Harusnya skincare itu yang disita oleh penyidik harusnya, dan diperiksa lebih cermat lagi dan diteliti lebih dalam lagi. Harusnya seperti itu. Kalau bisa menjadikan di awal di 369, saya rasa Nikita Mirzani kalau hukumannya hanya 4 tahun, dia tidak dipenjara sampai saat ini Bang. Mungkin seperti itu mungkin ya Bang. Tapi kenapa pertanyaan saya tuh pas saat melapor pasti dong penyidik bertanya, ini melapor sebagai pemerasan, kenapa bisa diperas? Kenapa apa permasalahannya sampai bisa diperas? Pasti penyidik akan mengeluarkan statement dan pertanyaan seperti itu Bang, saya rasa ya. Saya rasa. Dan kenapa tidak diteliti lagi oleh penyidik dan tidak disita barang buktinya yang bisa menyebabkan menjadikan pemerasan seperti itu Bang? Iya, kalau berkaitan dengan barang bukti pemerasan itu kan seperti yang saya jelaskan ya, bahwa adanya pemerasan dan kekerasan itu adanya dugaan ya, komunikasi, ada dugaan chat WhatsApp, dan juga ada barang bukti perpindahan dana. Penyidik akan terkait barang bukti itu yang terkait skincare segala macam itu akan disita apabila sudah ada laporan. Seperti itu. Tapi gini Bang, kalau kita melihat secara keseluruhan konteksnya, ancaman ini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa ancamannya itu kan perasaannya gini Bang, akan hancur kredibilitas DRG sebagai dokter, gue jamin gitu frasanya ya. Tapi saat mengeluarkan pernyataan tersebut, di mana melalui aplikasi chatting kemudian di forward dari Nikita Mirzani oleh Mail di forward ke DRG Bang. Nah itu konteksnya membicarakan skincare dengan menunjukkan foto-foto Bang. Nah oleh karena itu makanya kita nih sebagai netizen berasumsi bahwa itu loh alat ancamannya, senjatanya gitu Bang. Kan ini berhubungan dengan pencemaran nama baik. Itu loh aibnya yang dipakai buat menodong gitu Bang. Skincare itu makanya kenapa alat yang dipakai menodong itu tidak diselidiki oleh penyidik gitu Bang. Misalnya kalau dalam ancaman pasal 368 dengan kekerasan nyata itu kan pakai pisau. Nah, kalau ini kan senjatanya bukan pisau tapi skincare gitu, Bang. Ya itu tidak akan diselidiki, itu menjadi bukti bagi bagi pihak Nikita Mirzani untuk membuktikan di pengadilan terkait 368 tadi. 368 kan ancaman terkait pencemaran nama baik kan, gitu loh. Ancaman yang terkait pencemaran kan, nanti dibuktikan di pengadilan bahwa itu fakta gitu loh. Paham nggak? Kalau fakta berarti harusnya Nikita Mirzani tidak ditahan, nanti dibuktikan di pengadilan gitu loh. Ini fakta, ini bukan ancaman. Saya ngomong begini, ini loh produknya. Ini loh hasil uji klinisnya. Ini loh hasil penjelasan BP POM, nanti dibuktikan di pengadilan gitu loh. Seperti itu. Paham ya? Jadi nanti itu ranahnya di sana gitu. Tapi kalau di penyidikan itu biasanya hanya dimasukkan aja, tapi nggak akan diperdalam karena yang dilaporkan adalah terkait ancaman dan pemerasan itu gitu loh. Jadi dibuktikannya nanti di pengadilan gitu loh, bukan di kepolisian. Kepolisian hanya menindaklanjuti ada nggak unsur pidana di sana gitu loh. Seperti itu. Kalau udah ada dan cukup alat bukti jangan seperti itu gitu. Nanti kan itu kan belum final. Jadi finalnya nanti di pengadilan, makanya di sini disiapkanlah nanti bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang kompeten, termasuk skincare yang ada jarumnya nanti dibuktikan di pengadilan seperti itu gitu loh. Jadi
Jadi ranahnya tidak di kepolisian. Kepolisian mungkin hanya memasukkan aja, hanya menerimanya bukti-bukti hanya di BAP aja gitu loh. Tapi pembuktian akhirnya nanti di pengadilan seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan di bawah, Bang. Jadi kira-kira menurut Bang Jai, apakah ini berimbang, Bang, penyelidikannya sejak awal? Apakah ada ketimpangan, menguntungkan hanya demi kepentingan korban dan tidak mengindahkan kepentingan dari pihak terlapor, Bang? Ya, kalau untuk tarik ke sana itu ranahnya penyidik ya. Kita juga tidak tahu seperti apa ya. Bahkan informasi yang berkembang kan simpang siur bahwa ini terima segini segala macam kan. Jadi untuk itu saya tidak berkompeten untuk menjawab ya. Kita lebih baik kita mengawal persidangan ini sampai bukti-bukti itu hadir nanti di persidangan akan seperti apa tanggapan majelis hakim, karena dialah nanti yang yang akan memutuskan. Artinya dari pihak Reja Gladys ada tuduhan bahwa ini terkait 369 ya enggak ancaman pencemaran nama baik, dan tinggal Nikita Mirzani membuktikan bahwa itu fakta gitu loh, bahwa ini saya adalah konsumen yang dirugikan, ini produknya, ini surat-suratnya yang bisa membantah terkait tuduhan itu gitu loh, seperti itu. Jadi di sana itu ya perang dalil dan